Fenomena pengibaran bendera serial anime asal Jepang One Piece semakin marak menjelang perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Ramai di media sosial pengibaran bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami bersanding dengan bendera merah putih. Bendera One Piece yang viral di masyarakat merupakan bendera milik kru bajak laut topi jerami yang dipimpin karakter utama Monkey D. Luffy yang berambisi menjadi Raja Bajak Laut. Bendera Jolly Roger, topi jerami dalam cerita One Piece menjadi simbol kekuatan, kebebasan, dan persahabatan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menilai perlu kewaspadaan terhadap potensi gerakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Penggunaan simbol atau idiom budaya populer kerap digunakan untuk menyampaikan ekspresi atau pesan tertentu. Lantas apakah bendera ini sekedar bentuk ekspresi atau merupakan simbol yang perlu ditafsirkan untuk lebih berhati-hati? Tim TV One mengabarkan. Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah gitu ya, Bang? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Memang paling cocok hari Minggu itu nonton kartun biasanya. Ingat kan zaman dulu Andi Kumala kalau hari Minggu bangun pagi, udah di depan TV, minta sarapan roti sama mama kan begitu. Kita udah nontonin kartun, ada Doraemon, ada Shinchan, ada One Piece begitu yang saat ini ramai diperbincangkan karena ada pengibaran bendera Jolly Roger begitu yang ternyata ini bagi beberapa pihak dianggap sebagai suatu bentuk atau simbol perlawanan. Iya, tapi apakah benar ini simbol ekspresi perlawanan atau hanya sekedar gelombang budaya populer Jepang? Karena kan emang lagi tren ya anime, manga. Kita akan memperbincangkannya di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi Bang Henry. Selamat pagi, salam nakama. Memang paling cocok mendatangkan Bang Hensa karena ternyata Bang Hensa ini wibu juga loh Andi Kumala, ini wibu. Gak semua tapi ngikutin. Ikutin dong One Piece. Ada. Oke. Tapi tidak hanya Bang Hensa, kita juga sudah terhubung dengan Bang Firman Subagio, politisi Partai Golkar. Selamat pagi Bang Firman. Selamat pagi Bang Firman. Assalamualaikum. Wassalam. Baik, kita tanya Bang Firman dulu menanggapi dari fenomena pengibaran bendera One Piece ini. Kalau tadi mengutip sedikit apa yang dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, apakah Anda juga sepakat bahwa ini ada bentuk memecah belah bangsa dengan pengibaran bendera ini, Bang Firman? Baik, begini. Tentunya kami ingin menjelaskan kepada publik bahwa bendera One Piece ini kan bisa diartikan atau ditanya sebagai bentuk perlawanan ketidakadilan. Atau kemudian juga bisa diartikan bentuk perlawanan terhadap status quo. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat pengertian daripada bendera PIS ini, kita juga harus menyadari kondisi masyarakat kita yang tidak well educated, seperti sopir-sopir truk dan lain sebagainya, itu kan tidak memahami apa yang dimaksudkan ini. Tetapi di sisi lain, kami melihat bahwa yang terkait dengan bendera One Piece ini juga merupakan kreativitas dan ekspresi masyarakat. Namun ketika sebuah kreativitas dan ekspresi masyarakat yang mempunyai tafsir, mempunyai arti-arti tertentu, kalau ini tidak segera diantisipasi, maka masyarakat itu bisa salah memahaminya. Apalagi dalam situasi kondisi seperti sekarang ini yang sangat sensitif ya. Ada beras oplosan yang sedang dilontarkan oleh pemerintah. Dan kemudian juga ada hal-hal yang tidak, ya kami anggap tidak puas seperti di Pantura khususnya. Kenapa semangat spirit daripada
sopir truk itu memasang, karena memang ada rencana larangan pemerintah untuk membatasi terhadap angkutan-angkutan yang begitu berat dan itu menimbulkan kerusakan jalan karena tidak ada pembatasan. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini juga perlu menjadi perhatian publik. Jadi kita bukan reaktif, tapi kita antisipatif. Antisipatif agar masyarakat jangan salah menafsirkan. Apalagi kalau ini dikaitkan dengan peringatan HUT proklamasi yang ke-80. Harusnya HUT proklamasi ini kan kita rayakan dengan suka, ya, kita rayakan dengan penuh dengan hikmat, dengan ya kebahagiaan bersama, karena kemerdekaan ini sudah kita perjuangkan sekian lama, itu baru tercapai tahun 1945. Nah, harusnya ekspresi itu seperti itu. Kalau memang ada hal-hal yang terkait dengan ketidakpuasan publik, ya kita welcome, kita menerima kritik karena negara demokrasi di mana esensi demokrasi itu adalah adanya sebuah perbedaan. Ketika masyarakat itu ada sesuatu yang tidak puas, silahkan kita disampaikan kepada wakil-wakilnya yang ada di Jakarta, bahkan kami tidak segan-segan juga turun. Tapi saya merasa bahwa sebetulnya ini memang tidak perlu dibesar-besarkan, namun kita juga aparat keamanan, kemudian juga semua yang punya otoritas bisa memberikan ya edukasi, pembelajaran apa maksudnya pemasangan ini. Jangan sampai memprovokasi masyarakat ketika ini nanti ada gesekan-gesekan antara masyarakat karena dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu, kemudian dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Ini juga berisiko terhadap kemungkinan sampai terjadinya makar, itu yang saya sampaikan kemarin itu. Penjelasan saja adalah kenapa konteksnya ini One Piece ini dikaitkan dengan HUT proklamasi ke-80, bahkan benderanya itu dijejerkan. Itu yang tidak tepat bagi saya sebagai warga negara Indonesia. Saya mengatakan di mana-mana proklamasi kemerdekaan harus dinikmati. Ayo kita pesta kemerdekaan kita rayakan secara bersama-sama. Dan ini yang sekarang ini kami prihatin, dan tapi saya bersyukur bahwa saya dalam perjalanan dari mulai Jakarta kemarin ke Pantura sampai hari ini posisi saya masih di Kabupaten Pati, alhamdulillah tidak ada masyarakat yang terpengaruh. Kenapa? Kami juga mensosialisasikan pada masyarakat, tidak perlu ikut-ikutan tentang masalah hal-hal yang tidak kamu ketahui. Karena nanti kalau terjadi sesuatu, maka kamu akan terbawa larut kepada persoalan-persoalan kalau sampai itu menyimpang terhadap apa norma-norma aturan hukum. Ini yang penting harus dilakukan. Baik, Bang Firman, saya mau ke Bang Hensa langsung. Bang Hensa, apakah tidak berlebihan begitu ya pengibaran bendera Jolly Roger ini kemudian memberikan perhatian khusus dari pemerintah begitu? Ya, ini ada dua nih, saya mau lihat dari sisi media sosialnya, dari netizen sama teorinya. Yang media sosial dulu lah. Ya. Jadi asal muasalnya dimunculkan si Roger ini, ada beberapa netizen yang mengatakan bahwa ini memang bentuk protes kepada negara saat ini, tapi tidak ada kaitannya dengan 80 tahun Indonesia. Ini karena dalam waktu dekat itu ada beberapa kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat mengenyitkan dahi gitu ya. Misalnya rekening 3 bulan diambil alih negara walaupun sudah dibatalkan, 2 tahun tanah nggak digunakan, itu akan digunakan diambil negara. Ada wacana WA dan WA call akan digunakan lagi dengan sistem berbayar. Ada wacana amplop hajatan dipajakin. Kemudian ada lagi isu pengalihan data ke Amerika Serikat ya. Jadi macam-macam hal-hal itu yang muncul dan kemudian membuat masyarakat tergerak. Yang terakhir kan tentang kafe dan restoran tidak boleh lagi menyetel lagu-lagu Indonesia maupun Barat karena itu akan dikenakan hak cipta dan lain-lain. Jadi bentuk protes ini yang kemudian direspon dengan si Jolly Roger ini, karena dalam ceritanya memang Luffy dan kawan-kawan itu mereka kan melawan Celestial Dragon tuh ya, yang dianggap sebagai kekuatan global yang menindas masyarakat kecil gitu. Nah ini sebetulnya bentuk pertanyaan-pertanyaan. Nah responnya Bang Dasko tuh udah benar. Jadi dia bilang kan awalnya dia memang jangan begitu gitu, tapi kemudian dia melanjutkan dikatakan bahwa tolong jangan dibentur-benturkan gitu. Karena ini bentuk ekspresi aja. Bahkan dia sebut
keluarganya dia, di lingkarannya juga ada nakama juga gitu ya. Dan yang menarik kemudian kalau dibuka di Instagramnya Bang Dasko itu, dia luncurkan juga Kancil Persatuan Indonesia ya. Jadi ada gambar Kancil Persatuan Indonesia. Menurut saya ini bentuk bercanda tapi seriusnya Bang Dasko. Jadi kalau One Piece adalah cerita di Jepang, Indonesia juga punya nih cerita yang semua orang tahu, semua anak tahu, namanya Kancil itu. Makanya dipasang tuh logo Kancil Persatuan Indonesia. Nah, kalau dari sisi politik, Philips, ini ada kaitannya dengan teori revolusi keempat. Revolusi keempat itu adalah teori yang dikemukakan untuk menggambarkan bahwa adanya kemunculan kekuatan-kekuatan individu, kepentingan individu lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya dengan sosial. Nah ini kan kalau ditarik ini tentang individu nih, pajak, apa namanya, amplop dipajakin dan lain-lain yang tadi kita sebutkan itu. Nah dari sisi marketing ini orangnya bagus juga yang nemuin kita pasang aja bendera Jolly Roger ini ngerti marketing 3.0 nih, karena di marketing 3.0 sekarang sih sudah sampai 5 ya. Tapi yang 3.0 ini 3.0 ini marketingnya itu mengedepankan aspirasi dan nilai-nilai di masyarakat gitu. Nah aspirasi ini memang ada di Jolly Roger. Film One Piece itu ya memang mengutamakan itu, ada kesaktian dan lain-lain. Tapi intinya adalah ini memang ingin menggambarkan keresahan di masyarakat. Ya komik anime Jepang atau manga ya, anime itu banyak sekali gitu. Ada Shinchan ya, ada Tapi One Piece merupakan salah satu manga yang selalu masuk dalam daftar top 3 setiap bulannya untuk ditunggu-tunggu oleh masyarakat wibu. Iya itu naik banget after Netflix mengeluarkan versi originalnya juga tuh. Betul. Nah itu malah makin banyak orang yang menyaksikan itu. Nah memang menarik setelah Naruto ada One Piece. Cuma kan pertanyaannya ya salah satunya ya. Ya pertanyaannya kan kenapa kemudian harus manga Jepang yang kemudian naik di permukaan politik Indonesia. Sebelumnya Naruto, sekarang One Piece. Nah itu saya bicara juga dengan beberapa orang kenapa demikian, karena lebih mudah menggambarkan dan kemudian menghilangkan ketersinggungan politik. Jadi kalau pakai komiknya Indonesia dimungkinkan tuh sangat dekat tuh kan. Nanti mereka takut juga dia apain gitu, kena undang-undang ITE lah atau apa. Jadi ambilnya ceritanya ya yang di Jepang aja lah. Kan ada Konoha, terus sekarang ada Jolly Roger gitu ya. Jadi memang ekspresi-ekspresi yang disampaikan oleh netizen ini pasti ada kaitannya dengan kondisi saat ini di Indonesia. Nah Presiden Prabowo kan sudah melakukan antisipasi itu beberapa, misalnya kayak PPATK kemarin kepalanya dipanggil, kemudian dibalikin gitu ya. Nah mungkin yang lain-lain ini mesti direspon juga. Hal-hal yang kaitannya amplop hajatan dipajakin tuh mungkin akan oh gitu sih gitu ya. Terus lagi apa namanya ya hajatan kan mahal ya. Terus apalagi kalau WA dikembalikan dengan sistem berbayar, itu juga mungkin akan membuat masyarakat pusing juga. Makanya ini ya proses ini disampaikan dengan protes-protes yang ya mereka ambil kali ini yang Jolly Roger. Emang keren sih. Saya juga bingung kok orang-orang dapat aja nih Jolly Roger ya. Ternyata kita cek banyak di online. Betul, jadi banyak gitu gara-gara ini. Banyak. Bahkan sampai ada di truk, di sawah, gitu. Motor tadi kita lihat. Iya. Nah yang disampaikan Bang Firman ini juga benar gitu. Jangan sampai kemudian ini seperti menciptakan arah-arahnya menuju perpecahan. Tapi katanya netizen kita nih pinter juga gitu. Dia membaca apa yang dikatakan Gus Dur. Pasang aja bendera apapun asal di bawah bendera merah putih. Karena sejauh ini kita lihat tadi di beberapa tampilan video juga sejauh ini masih di bawah bendera merah putih. Iya. Tapi berbicara kebebasan berekspresi, apakah kebebasan berekspresi dengan cara ini, dengan makna simbolik tertentu ini tidak dibolehkan? Padahal kan kalau misalnya demo boleh. Yang seperti ini seperti apa? Kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Firman terlebih dahulu sebelum kembali ke Bang Hensa. Bang Firman, kalau memang ini adalah bentuk ekspresi anak muda, ekspresi politiknya, mungkin ini adalah sebuah kritik juga dari makna bendera One Piece ini. Apakah memang ini tidak diperbolehkan, Bang? Kalau memang ini hanya bentuk kritik saja begitu? Boleh saja. Saya sepakat dengan pendapat Mas Hendy Satrio tadi. Akhir-akhir ini kan sedang banyak masalah yang muncul ya.
tetapi saya rasa dengan menggunakan slogan-slogan atau menggunakan alat-alat yang tidak diketahui oleh publik, kita bisa menimbulkan salah persepsi. Apalagi patron orang Indonesia itu kan panutan, ngikuti benar atau salah itu orang di bawah kadang-kadang ikut aja, tapi nggak ngerti makna dan aturannya atau risikonya. Contoh ya, ini contoh Mas Hendri, saya tergelitik juga seperti Mas Hendri tadi. Saya baru saja dikirim dan ditanya orang, bahkan dikirim foto-foto, ada pejabat tinggi negara yang sampai sekarang ini masih banyak di media sosialnya yang menggunakan PIN itu. Nah, ini kan bahaya sekali kalau tidak ada edukasi kepada masyarakat sehingga bisa menimbulkan tafsir gitu. Karena kalau kita lihat maknanya tadi, simbol terhadap ketidakpuasan, terus kemudian tidak puas kepada status quo. Kalau kita lihat status quo-nya itu di mana gitu, apalagi kenapa muncul dengan HUT proklamasi. Memang itu kemarin pertanyaan itu kan muncul ketika saya di DPR menjadi salah satu narasumber, ditanyakan bagaimana munculnya bendera One Piece yang dikaitkan dengan HUT proklamasi. Saya rasa saya tidak tepat, saya kurang setuju. Kalau memang ada ketidakpuasan, kemudian ada ekspresi-ekspresi terhadap masalah ketidakpuasan masyarakat, ayo kita sampaikan dengan baik. Bahkan saya sebagai anggota DPR jemput bola di lapangan. Contoh seperti beras oplosan, begitu saya turun nggak ada di masyarakat itu, di gudang-gudang nggak ada, di masyarakat juga tidak menerima seperti itu. Ini kan lebih penting. Nah, oleh karena itu edukasi, dan ini juga bagus agar aparat pemerintah itu hendaknya seperti yang disampaikan Mas Satya tadi, sebelum membuat satu statement tentang pemblokiran rekening, kemudian ketentuan masalah pencabutan lahan yang tidak dimanfaatkan, ini harus dijelaskan dulu kepada publik. Kemudian kalau ada mengenai pungutan pajak dan sebagainya, jelaskan dulu kepada publik. Jangan publik itu yang masih kami anggap ya pemahaman terhadap aturan hukum lemah, tiba-tiba muncul statement, apalagi dengan risiko media sosial yang begitu cepat beredar, ini juga akan mempengaruhi kepada masyarakat kita. Oleh karena itu ini yang saya rasa, ayo kita maknai HUT proklamasi ini, kita introspeksi diri. Ayo kita memperbaiki semuanya ini. Termasuk ya keputusan-keputusan politik ini juga harus kita perhatikan gitu. Kenapa terjadi seperti? Karena ketidakpuasan itu juga tidak aja masyarakat kepada pemerintah, tapi dalam institusi politik juga ada kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap mungkin adanya intervensi kekuasaan yang berkelebihan sehingga menimbulkan partai politik menjadi tidak solid. Ini juga ada juga. Tapi karena kita orang politik yang paham terhadap masalah itu, maka kita bisa memberikan kritik-kritik dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Ini untuk memberikan satu catatan sejarah gitu loh, supaya telah terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, oleh karena itu kembali ke pokok materi ini adalah saya sepakat kreativitas masyarakat harus kita jaga, ekspresi harus kita dengarkan, namun cara-cara dan waktunya yang tepat, timingnya harus tepat. Apalagi kami DPR itu sudah punya serak aspirasi, ada badan aspirasi yang setiap saat bisa menerima tentang apa yang menjadi ketidakpuasan masyarakat. Seperti yang kami lakukan adalah kami DPR juga menjemput bola untuk memberikan respon terhadap masalah isu yang berkembang dan supaya segera diselesaikan. Namun kami minta juga kepada pemerintah juga, terutama aparat keamanan, jangan langsung represif untuk dilakukan penindakan hukum, tapi harus ada edukasi. Mungkin bisa ditanya apa maksud tujuannya, siapa yang menyuruh, mesti ada gitu loh. Nah, ketika sudah sampai ke situ, ditanyalah kepada yang menyuruh apa maksud tujuannya. Harus ada klarifikasi supaya hal-hal yang sifatnya tidak dipahami oleh publik itu jangan terus-menerus terjadi. Apalagi situasi kondisi sekarang ini dengan hiruk pikuknya beras yang oplosan sampai 1 triliun kerugian ini kan. Apakah ini mohon maaf Mas Hendri Satrio, ini ada yang juga berkomentar, jangan-jangan ini hanya pengalihan isu saja. Nah, ini kan menjadi kemana-mana, akhirnya ya mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu gitu. Tapi saya sebagai anggota DPR, saya suka dengan kritik-kritik masyarakat, namun waktunya harus tepat, jangan
barengkan, apalagi dipasang satu tiang merah putih di atas, one piece-nya di bawah. Ini yang saya sebagai anak bangsa rasa-rasa kurang tepat. Kira-kira seperti itu. Baik, Bang Firman, Bang Hensa langsung saja dikomentari. Emang benar ada yang merencanakan untuk menutupi isu atau mungkin justru ada yang menukangi? Ya nggak tahu ya kalau ada yang merencanakan apa tidak, tapi memang kalau begini-beginian ini yang ada kaitannya dengan santai-santai tapi kemudian nyelekit itu cepat sekali jadi tren. Tadi saya sudah katakan marketing 3.0, dan bukan saja itu, ditambah lagi fenomena FOMO itu, netizen itu kan takut ketinggalan tuh. Jadi begitu ada tren ini ya diterusin aja. Menariknya coba diperhatikan fenomena si Jolly Roger ini ada sebelum peristiwa abolisi dan amnesti loh. Itu memang diselak sih 3 hari aja. Habis itu balik lagi nih. Maksud saya mereka nggak terpengaruh sama isu yang lain. Jadi ya dipasang aja. Karena memang ini kan cerita yang bergulir ya. Bahkan ada sebelum si Thousand Sunny kapalnya One Piece itu ada Going Merry yang hancur duluan. Karena mereka membela keadilan ceritanya begitu. Jadi memang ceritanya ini kemana-mana. Kalau kemudian apakah akan merusak persatuan bangsa sih, kalau menurut saya masih jauh ya. Enggak lah, maksud saya ini ekspresi biasa saja. Dan memang mungkin bertepatan dengan momentumnya dimunculkan si bendera Jolly Roger ini. Tapi saya yakin lah masyarakat Indonesia tuh memahami bahwa kita mendapatkan merah putih itu dengan pengorbanan nyawa ya. Sehingga nggak apple to apple lah kalau dibandingkan dengan bendera One Piece, anime One gitu Piece ya. Lagi pula kalau ceritanya dirunut-runut, ini kan dibikinnya sama si Usopp tuh. Usopp tuh digambarinnya kayak badut gitulah di One Piece itu. Tapi kemudian dia dicela-cela juga waktu bikin ini. Tapi akhirnya dipasang juga sama si Luffy itu. Jadi memang ini bentuk protes yang dibuat secara lucu, kemudian dekat dengan masyarakat. Nah, so far menurut saya keprihatinannya Bang Firman itu oke, yang disampaikan oleh Bang Dasko juga oke. Kita himbau saja masyarakat untuk ngerti batas saja, dan saya yakin sih netizen memahami gitu batas-batasnya, mana yang manga, mana yang anime, dan mana yang real dan nyata gitu. Atau yang cukup menarik, mungkin pemerintah juga himbauannya justru tidak melawan tetapi merangkul, karena mengingat pencinta One Piece cukup banyak loh di Indonesia. Kalau dirangkul sih udah dirangkul ya, karena kan diperbolehkan tuh One Piece di Indonesia. Hanya sih menurut saya yang responnya pemerintah itu kalau dilihat dari hal ini, satu tadi tentang komunikasi ternyata kembali buruk dan masih buruk gitu ya, makanya direspon oleh masyarakat dengan One Piece ini. Akses komunikasi juga mungkin kalau ketemu anggota dewan seperti Bang Firman enak gitu konstituennya, karena mudah dijangkau gitu. Tapi kan banyak juga anggota dewan yang lain mungkin sulit dijangkau oleh masyarakat mungkin ya. Nah ini juga menjadi problem. Yang ketiga tentang budaya. Mestinya ya Menteri Kebudayaan kita tuh itu gini-ginian tuh tergelitik. Kenapa kemudian budaya asing bisa masuk merambah sampai menerjemahkan politik di Indonesia gitu. Sampai dipakai oleh orang-orang politik di Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan. Sebelumnya ada Naruto, sekarang ada One Piece ya. Nah itu harusnya Menteri Kebudayaan tuh tergelitik tuh. Ya, simbol-simbol dari Indonesia belum pernah dipakai. Belum pernah muncul gitu kan. Kita juga punya punakawan, Dasko bilang ada kancil dan lain-lain. Nah jadi jangan repot untuk merevisi sejarah atau menulis ulang sejarah gitu ya. Yang begini-beginian juga tolong diperhatikan. Harusnya yang ditampar pertama kali itu Menteri Budaya. Kenapa ada budaya Jepang masuk ke Indonesia dan jadi tren? What happened? Ada apa dengan budaya saya? Ada apa dengan budaya kita? Gue udah kerja bener belum ya? Gitulah kira-kira harusnya Menteri Budaya ini. Tapi Bang Hensa, apakah dengan menggunakan simbol budaya populer bagi anak muda ini dianggap sebagai alat politik atau alat ekspresi yang lebih efektif saat ini? Ya nanti kalau pakai bendera atau logo-logo simbol dalam negeri itu sering diarti-artikan salah. Misalnya kalau nanti dominan merah, oh ini partai ini nih. Kalau dominan kuning, oh partai ini nih. Mau pakai apa? Lo misalnya logo-logo ini menghina Pancasila nih. Pakai lagu bayar royalti. Oh iya makanya begitu. Iya bener. Makanya carinya yang aman-aman aja. Kalau Jolly Roger kan, ya kalau yang baca ngerti kalau ini buat lucu-lucuan, lambang perjuangan, tapi dibikinnya
sama oleh si Usop dan kemudian perjuangan dan lain-lain. Dan ini dianggapnya cerita hayalan aja. Buat netizen ini lebih aman untuk disuarakan ketimbang menggunakan simbol-simbol yang memang familiar di Indonesia. Kalau familiar misalnya nih pakai bendera Punakawan, itu pasti ada yang ngomel tuh karena ini ada yang menerjemahkan si Punakawan ini bukan sekedar Punakawan tapi dia adalah jelmaan dewa dan orang-orang bijaksana di panutannya para satria kayak kira-kira gitu loh. Itu munculin pasti lebih heboh lagi dari hari ini. Tapi kalau One Piece, ini bendera apa sih? Akhirnya orang cari gitu ya. Dan ya buat para supir truk misalnya itu mungkin keren aja. Keren, betul gitu. Karena ada bajak laut senyum gitu-gitu. Bajak laut senyum. Gitu. Apakah mereka baca itu belum tentu juga. Tapi kewaspadaan Bang Firman, Bang Dasko, dan pemerintahan lainnya perlu apresiasi juga karena ya mereka tugasnya memang menjaga supaya persatuan di Indonesia ini tetap ada. Tapi ya buat teman-teman juga saya yakin nih, bukan saya menghimbau lagi. Saya yakin. Atau mewakili suara One Piece. Bukan. Saya yakin aja. Tahu kok pasti batasannya. Pasti tahu batasannya. Walaupun ini mereka takut FOMO jadi trending, tapi saya yakin tahu batasannya. Makanya saya lihat, makanya itu kok mereka nih paham juga ya dipasang dengan bendera merah putih, tapi ditaruhnya di bawahnya. Ingat pesan Gus Dur, apapun boleh dipasang bendera yang asal di bawah. Waktu itu tuh kan Gus Dur bicara tentang bendera Papua Merdeka tuh waktu itu. Jadi ya mereka baca juga lah gitu aturan-aturannya, tapi ya ekspresi tetap ada. Ya mudah-mudahan dengan One Piece ini pemerintah satu komunikasi diperbaiki, dua setuju sama Bang Firman. Kalau belum ajak gitu kebijakan, jangan ngomong dulu, jangan setiap pejabat testing the water, marah loh masyarakat lama-lama capek kan dites-tes terus. Tentunya kita berharap bagaimana fenomena bendera Jolly Roger ini kemudian tidak disalahartikan sebagai salah satu bentuk perlawanan, tetapi juga ini, ayo dong, udah mau tanggal 17, waktunya Indonesia bersatu di 80. Ikut lomba apa Bang Ensa? 80 tahun saya biasanya balap karung. Balap karung? Ya. Nangkap belut nggak? Bukan, karena kalau masalah balap karung itu kesulitannya di saya kekuatan karungnya itu loh. Karungnya harus kuat ya. Kalau begitu tarik tambang menjadi salah satu lomba yang harus diikuti ya. Baik, terima kasih Bang Ensa untuk waktunya pagi hari ini dan juga Bang Firman, terima kasih untuk penjelasannya terkait fenomena bendera One Piece ini ya yang lagi viral di Indonesia saat ini. Baik, terima kasih Pak narasumber dan kita. Terima kasih Bang Firman. Kembali dengan informasi update terkini aksi Akbar Solidaritas Bela Palestina di Monas Jakarta sesaat lagi.